Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nilo Putu Regita Aspi Pramestini, biasa dipanggil Rere, NIM 2113010107, Prodi Filsafat Hindu semester 2A, jurusan Brahma Widya. Tugas ini dibuat untuk memenuhi syarat UAS mata kuliah Sosiologi Agama dengan dosen pengampu Nilo Putu Yuliani Dewi, SAG MAG. Pada dasarnya, bagi kita yang berada di ruang lingkup agama, pasti tidak asing dengan kata-kata sosiologi agama. Nah, pasti dari kalian ada yang bertanya-tanya, apa sih sosiologi agama itu? Pada hakikatnya, sosiologi agama terdiri dari dua kata, sosiologi dan agama. Sosiologi berarti ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Lalu agama berarti sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Jadi, sosiologi agama berarti cabang ilmu sosiologi yang mempelajari peran, sejarah, perkembangan, dan tema universal dari agama di dalam masyarakat. Dalam sosiologi agama, nilai kebenaran filsafat serta dogma dalam teologi tidak dijadikan sebagai bahan kajian. Lalu, bagaimana sejarah sosiologi agama? Nah, pembagian era ini dipengaruhi oleh karya Brian Turner yang berjudul Relasi Agama dan Teori Sosial Kontemporer. Ia mengkritik bahwa sosiologi agama memiliki 3 kelemahan, yaitu kelemahan sosiologi agama klasik, sosiologi agama modern, dan sosiologi agama kontemporer. Sekarang yang pertama, kita akan membahas mengenai sosiologi agama di era klasik. Era ini dimulai pada abad pencerahan. Era klasik, masa di mana masih adanya pengaruh kungkungan atau doktrin, gereja, teologi, dan filsafat. Yang pertama, Karl Marx berpendapat bahwa kapitalisme hanya dapat hancur dengan jalan revolusi sosial. Baru kemudian dapat dibentuk sebuah negara komunis yang mengutamakan sama rasa, sama rata. Lalu yang kedua, Durkheim dan Weber berpendapat bahwa lebih suka memperbaiki sistem kapitalis itu daripada mengadopsi revolusi sosial Marx. Yang ketiga, Revolusi Prancis tahun 1789. Lalu yang keempat, revolusi-revolusi yang terjadi juga menimbulkan satu efek penting, yakni runtuhnya kekuasaan absolut gereja ortodoks. Hal ini yang menjadi kajian awal sosiologi agama, dan sosiologi agama mulai lahir. Lalu ada hukum agama, hukum negara. Saidi mengatakan bahwa hubungan antara negara dan agama dipengaruhi oleh 2 dimensi. Yang pertama, dimensi internal. Apa yang disediakan agama untuk negara bisa menyediakan blueprint membantu mengatur kehidupan tata negara, atau sebaliknya bersifat private, tidak ada sangkut pautnya terhadap negara. Yang kedua, dimensi eksternal, merupakan lanjutan dari dimensi internal, yaitu jika bisa menyediakan blueprint kehidupan, maka negara khilafah Islam atau kekuasaan gereja ortodoks. Lalu, jika private, berarti menganut sekulerisme atau agama bagian terpisah dari negara. Yang kedua, ada sosiologi agama di era modern. Masa ini berada pada tahap positivistik Comte, yakni yang pertama, pemikiran manusia semakin rasional dan cenderung memisahkan kehidupan agama dan kehidupan sehari-hari, karena hasrat untuk bahagia di dunia lebih tinggi daripada keinginan masuk surga. Yang kedua, para intelek yang menaruh perhatian pada persoalan agama cenderung berlomba untuk menelaah kehidupan masyarakat yang masih percaya bahwa agama masih relevan dengan kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, tokoh-tokoh seperti Durkheim, Weber, dan Marx, nama-nama ini mungkin muncul dalam teori-teori klasik dalam sosiologi. Namun, di sini mereka berperan dalam kajian sosiologi agama di era yang modern karena karya-karya mereka yang muncul pada sekitar tahun 1900-an. Yang keempat, Emil Durkheim berpendapat bahwa mencari makna agama dengan mencari asal-usul agama dari masyarakat primitif. Yang pertama, asal-usul agama berasal dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua, agama membagi dunia menjadi 2 sisi, yakni sakral dan profan, the elementary forms of religious life. Yang kelima, Max Weber, kaitan agama dengan perkembangan ekonomi. Yang keenam, melalui The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism, ajaran dalam Protestan memiliki sifat rasional pada hal tertentu. Untuk meraih keselamatan di akhirat, penganutnya harus terlebih dahulu selamat di dunia, karena tidak ada jalan yang pasti untuk bisa selamat di akhirat. Maka sebisa mungkin manusia harus berusaha sedekat mungkin dengan keselamatan itu dengan melakukan hal-hal yang menguntungkan di dunia nyata. Yang ketujuh, Karl Marx. Nah, sasaran utama kritik Marx terhadap agama adalah Kristianitas dan doktrin gereja yang sangat kental terasa sebelum dan mendekati abad pencerahan. Baginya, agama sama-sama membuat candu bagi masyarakat feodal maupun masyarakat industri. Marx melihat
agama dari sisi cenderung negatif. Mark ini adalah seorang ateis, berpendapat bahwa tidak ada Tuhan atau hanya ide dalam alam pikiran manusia. Tidak ada keajaiban selain sesuatu yang mungkin dimiliki manusia, ialah melalui kontrol kolektif. Yang ketiga, sosiologi agama di era kontemporer. Yang pertama, Charles kembali dalam bukunya, yakni Kala Agama Jadi Bencana tahun 2003, bahwa ada hubungan antara agama, mentalitas massa, dan kejahatan terorganisasi yang mana dijembatani oleh psikologi perilaku kelompok. Kesakralan mampu mengikat massa, lalu merubah mentalitas massa, lalu mampu memaksa melakukan tindakan atau desakan yang didasarkan oleh keputusan kelompok. Yang keempat, Kimball berpendapat bahwa agama berperan besar dalam terjadinya peristiwa-peristiwa besar di dunia. Nah, yang kelima, berawal dari kitab suci, kita bisa melihat, menilai, atau menghakimi ajaran agama tertentu benar atau salah secara tegas. Yang menjadikan ajaran itu baik atau buruk adalah penafsiran dan pengalaman oleh penganutnya, karena manusia memiliki keterbatasan rasio. Yang keenam, perbedaan penafsiran ini, baik yang terjadi antar atau inter agama, bisa memicu konflik dan aliran ekstrim radikal yang enggan berkompromi. Contohnya, pengeboman menara WTC oleh Al-Qaeda dan peristiwa organisasi Army of God. Hindunata menulis pengantar untuk buku Kimball. Ada 5 hal yang menjadi tanda bahwa agama telah rusak. Yang pertama, ketika sebuah agama mengajukan klaim kebenaran mutlak. Yang kedua, ketika penganut memiliki ketaatan buta terhadap pemimpin agama mereka. Yang ketiga, ketika agama mulai merindukan masa kejayaannya sebagai zaman ideal dan dimanifestasikan dalam pembentukan negara agama. Yang keempat, ketika agama membenarkan berbagai cara, asalkan tujuan akhirnya adalah demi kepentingan agama. Yang kelima, etika agama sudah tahap melancarkan perang suci dalam rangka membela agamanya. Edward Said, diskursus orientalisme atau konsep ideal atau sistem berpikir. Yang pertama, Barat penuh dengan keilmiahan, rasionalitas, dan berbudaya, sedangkan Timur adalah eksotis, mistis, dan biadab. Yang kedua, Said menolak kategorisasi yang etnosentris ini. Orientalisme membandingkan keduanya dengan penuh prasangka. Ia memandang Islam sebagai bentuk monoteisme yang lebih rasional ketimbang Kristianitas. Yang ketiga, Nietzsche melihat moralitas budak Kristianitas sebagai lawan dari gaya heroik Socrates dan Nabi Muhammad. Yang keempat, persamaan antara Said dan Nietzsche adalah pandangan negatif mereka terhadap Kristen dan sedikit pembelaan terhadap Islam yang selalu menjadi cap inferior. Yang kelima, Karl Marx berpendapat bahwa agama bagaikan sebuah candu dengan janji-janji surga sebagai kebahagiaan yang akan datang jauh di masa depan. Manusia akan menahan segala keinginannya untuk melawan. Yang keenam, pada era kontemporer, ajaran-ajaran doktriner sedang jarang digunakan. Pendudukan menjelma menjadi bentuk-bentuk yang lebih halus. Baik, sekian hasil pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaklumi. Ada Yohan, ada Yoshi, sekian dan terima kasih. Dengan mengucapkan Om Santi 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 Om, pemaparan materi kali ini resmi saya tutup.